Tanpa kalimat itu tidak ada hitungan amal. Mau buat amal apapun sebaik mungkin, mau menolong siapapun, tetap Allah hapus amalnya selama dia tidak beriktikad dengan la ilaha illallah. Senyum saja kepada saudara sama mukmin, senyum, jadi sedekah. Makanya orang waktu lewat jalan masjid senyum ke jalan, jadi sedekah. Tiap-tiap Jumaat senyum ke jalan, senyum ke jalan. Masya Allah, semua perbuatan ditimpa penyakit, demam, batuk, sedang-sedang ceramah batuk, itu besar sekali pahalanya. Walam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a bihi. Lalu Nabi mengatakan tidak ada amalan yang lebih hebat daripada kalimah itu, tidak ada. Illa ahadun amila aksar min zalik, kecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan insyaAllah, di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas salah satu daripada fadilah kalimah tauhid la ilaha illallah, bahawa kalimat itu menjadi pegangan Nabi untuk bisa membela kita di hari kiamat. Jadi salah satu syarat untuk mendapatkan syafaat Nabi hanya bagi mereka yang meyakini kalimah la ilaha illallah. Tanpa kalimah itu di dalam dada, Nabi tidak bisa membela, dan tidak ada syafaat dari Nabi SAW. Artinya keselamatan tidak terjamin di akhirat. Baik, kita lanjut. Fadilah berikutnya, kalimah tauhid atau la ilaha illallah adalah amalan yang paling afdal, paling mulia dan paling banyak pahalanya. Jadi kalimah itu dalam bentuk amalan di dalam hati, berbentuk keyakinan, dan lalu terucap melalui lisan. Semua itu menjadi amalan yang paling utama dalam hidup kita. Karena itu lawan daripada kesyirikan. Tidak akan bertemu kalimah itu dengan kesyirikan. Artinya apabila syirik, maka kalimah itu tidak berlaku, dan apabila kalimah itu terbenam di dalam dada, maka syirik tidak berlaku.
Allah memberi permisalan dalam Al-Quran surat Ibrahim 24-25. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibatin. Allah memberi permisalan. Kata Allah, apakah engkau tidak melihat tamsilan dari Allah, yaitu sebuah perumpamaan yang baik, atau kalimah tayyibah, kalimah yang baik. Kasyajaratin tayyibatin, sedia bagaikan pohon yang baik. Asluha sabitun, akarnya teguh menghujam di dalam tanah. Wa far'uha fis sama', karena akarnya teguh maka cabang-cabangnya terus naik menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha, dia memberi buah-buahnya, atau dia menghasilkan buah-buahnya setiap musim dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadribullahu al-amsal lin-nas la'allahum yatazakkarun. Begitulah Allah memberi permisalan kepada manusia agar mereka bisa mengingat-ingat Allah. Jadi jemaah Allah, Allah menyebutkan sebuah tamsilan. Ada sebatang pohon yang kalau pohon itu baik, akarnya kuat sekali di dalam tanah. Karena kuat sekali, maka dia bisa terus naik tanpa pernah mereng atau jatuh, dan terus cabangnya menjulang ke langit. Nah, ini apa? Kalimah thayyibah ini apa yang Allah permisalkan dengan pohon? Dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir, Ali bin Abi Talhah berkata dari Ibnu Abbas bahawa yang dimaksud dengan kalimah thayyibah dalam ayat ini adalah kalimah la ilaha illallah. Begitu juga Imam At-Tabari dan Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir mereka menyebutkan bahawa yang dimaksud oleh Allah kalimah thayyibah itu yaitu ucapan la ilaha illallah. Ibnu Abbas mengatakan seorang mukmin diumpamakan seperti pohon yang baik yang tidak pernah putus amalnya pada waktu pagi, sore dan malam. Bahkan setiap saat ada amal yang saleh yang naik ke langit. Nah, itu permisalan itu. Jadi kalimah ini la ilaha illallah ini, karena la ilaha illallah yang kita ucapkan, kita yakini, maka amal kita dihitung selalu. Tanpa kalimat itu tidak ada hitungan amal. Mau buat amal apapun sebaik mungkin, mau menolong siapapun, tetap Allah hapus amalnya selama dia tidak beriktikad dengan la ilaha illallah. Makanya orang-orang kafir banyak yang baik. Hati baik secara kemanusiaan banyak. Tolong sana, tolong sini. Waktu kita ditimpa tsunami, datang dari Australia, datang dari Amerika, datang dari Jepang, baik. Bahkan kita ada yang memuji mereka, baik-baik sekali mereka ternyata. Tapi di sisi Allah, mereka yang mereka lakukan tidak satu pun menjulang ke langit, karena akarnya bukan dari la ilaha illallah. Kita sebagai mukmin bertauhidkan kalimah itu, tiada Tuhan selain Allah, siang malam, pagi siang kembali, malam lagi, kalimat terkejut saja jadi amal saleh. Begitu tersepak batu, terucap astagfirullah. Nanti kadang-kadang bercampur-campur dengan ucapan lain.
Kadang-kadang disuruh kejar bapa, disuruh kejar lembu, tapi ada kalimah astaghfirullah. Terkejut, dibuka pintu, isteri masuk ke dalam kamar, rambut panjang, terkejut. Terucap kalimah yang baik, naik ke langit. Senyum saja kepada saudara sama mukmin, senyum, jadi sedekah. Makanya orang waktu lewat celeng masjid senyum ke celeng, jadi sedekah. Tiap-tiap Jumaat senyum ke celeng, senyum ke celeng. Masya Allah, semua perbuatan ditimpa penyakit, demam, batuk, sedang-sedang ceramah batuk, itu besar sekali pahalanya. Semua, bahkan hatta syaukah, kata Rasulullah, sampai duri yang menusuknya, terucap kalimat aduh. Kalimat aduh tu pun naik ke langit, disebut pahala dari Allah karena menahan derita dari Allah. Fungsi dari kalimah tayyibah ini yang maksud Allah, pohon yang berdiri tegak, itulah kalimah itu. Beruntunglah kita hari ini, semua kita yang kita alami hari-hari semuanya berpahala. Maka tidak ada amalan yang lebih hebat daripada kalimah ini. Tidak ada. Pohon kalau sudah baik, maka dia bukan hanya baik ke atas, diambil buahnya, kemudian bermanfaat kepada sekelilingnya, paling kurang orang berlindung di bawahnya. Itu kalau pohon yang baik. Makanya orang kalau sudah berkalimah la ilaha illallah, hati baik, muncul kebaikan-kebaikan. Jadi yang ada cuma menolong, sabar, itu saja dalam hidupnya. Ini pohon yang kuat. Bahkan muncul pikiran-pikiran bagaimana cara masuk surga dari perkara-perkara yang sederhana. Kadang-kadang orang lain sedang buka puasa, kita menyediakan tisu saja, bagi tisu, cuma bagi tisu saja setiap kali buka puasa. Mudah-mudahan tisu itulah yang menyebabkan masuk surga. Lebih bagus lagi kalau bagi-bagi tisu dengan peluk-peluknya sekaligus, itu lebih mulia lagi. Artinya sekecil apapun baik, dalam hati selalu tolong, apapun tolong. Di dalam motornya tersedia minyak bensin dalam satu botol, sengaja dia tunggu-tunggu kapan di waktu subuh, orang kadang-kadang tersendat di tengah jalan, dia hentikan motornya, dia tanya apakah, dia jawab sudah habis minyak, lalu dia berhenti, dia isikan minyak setengah botol, sudah cukup bagi Allah untuk mengetahui orang ini ada Allah di dalam hatinya. Karena semua pekerjaan itu pasti berharap ke sana. Itulah kalimah la ilaha illallah. Jadi pohonnya kuat sekali. Berbeda dengan pohon yang buruk, akarnya busuk, kemudian tidak bisa berkembang ke langit, sementar-mentar jatuh, ketika jatuh menjadi sampah. Ini contoh manusia yang tidak bermanfaat, tauhidnya tidak benar, ada kemunafikan. Orang kalau sudah tidak bertauhidkan dengan kalimah dengan benar, di dalam hatinya antara percaya dan tidak percaya bahawa neraka itu ada, surga itu indah, dia dengar tapi tidak masuk ke dalam hati, maka tidak berusaha untuk berbuat baik dan tidak berusaha menghindar dari maksiat, karena dia merasa Allah ada tapi tidak melihatnya. Jadi jauh sekali fungsi daripada kalimah ini. Maka oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah dengan derajat yang hasan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Jabir, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya zikir, sebaik-baiknya mengingat Allah adalah kalimah la ilaha illallah, dan sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Ini sering kita dengarkan, afdalu zikri, kalau dalam ayat afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
Ini sebaik-baik zikir. Di antara semua zikir, takbir, tasbih, tahmid, nomor satu di atasnya adalah kalimah la ilaha illallah. Namun ada yang pernah bertanya ke saya, waktu di satu tempat sedang saya jelaskan di dalam kitab fiqh tentang urutan-urutan zikir setelah salat. Ternyata tidak ditemukan kalimah la ilaha illallah zikir setelah salat. Kan dimulai dari Allahumma antas salam, istighfar dulu, Allahumma antas salam minkas salam tabarakta wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram, lalu la ilaha illa anta, terus sebelumnya la haula wala quwwata sampai seterusnya. Tidak ada urutan disuruh oleh Nabi ucapkan zikir la ilaha illallah 33 kali. Itu tidak disebutkan dalam kitab-kitab. Lalu ditanya kenapa setelah solat enggak ada zikir itu. Maka saya jawab, Nabi menyebutkan hadis tentang sebaik-baik zikir la ilaha illallah itu secara umum, kapanpun, dimanapun, yazkurunallaha qu'udan, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, terucap la ilaha illallah, itulah zikir yang terbaik. Tapi tidak masuk ke dalam urutan ba'da salat. Mau diucapkan silahkan, tapi Nabi dalam hadis-hadisnya tidak menyebutkan khusus masalah zikir itu, karena hadis-hadis tentang la ilaha illallah itu lebih luas daripada hanya sekedar salat. Kapanpun dia menjadi zikir terbaik. Di saat kita duduk, di saat kita bosan, di saat kita menunggu seseorang, terucap la ilaha illallah. Kapanpun, dimanapun, dia tetap zikir terbaik. Jadi jemaah mereka Allah, jadi maksud zikir terbaik karena begitu besarnya pahala mengucapkan la ilaha illallah. Tadi Nabi sambung sedikit, wa afdalud du'a alhamdulillah, dan sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Jadi ketika mulai berdoa, kalau tidak memuji Allah, maka doanya tidak makbul. Kata Rasulullah, semua doa yang tidak memuji Allah, tidak ada sana kepada Allah dan tidak bersalawat kepada aku, doa itu terputus. Ada orang yang tidak belajar adab berdoa, jadi begitu angkat tangan langsung meminta. Padahal Nabi mengatakan sebaik-baik doa, bukan sebaik-baiknya, malah syarat berdoa, puji Allah dulu, puji Allah dulu, ya. Dan sekurang-kurangnya pujian adalah alhamdulillah, ya. Memuji-muji Allah, memanggil-manggil dengan asmaul husna, itu sebaik-baiknya pujian kepada Allah. Lalu kemudian bersalawat kepada Nabi SAW. Setelah itu baru minta. Allah tidak butuh pujian kita, ya. Jadi jangan mengira Allah butuh pujian kita. Tidak, sama sekali tidak. Yang Allah cuma mau lihat kita merasa diri tidak bahwa kita hamba Allah. Sekarang anak buah kita saja, ya, anak buah kita, kalau kita pimpinan perusahaan, baru dapat kerja dari kita, itu dipuji kita ketika dia berhadapan kita, dipuji, ya. Dia katakan macam-macam, bapak baik, bapak begini, kalau tidak ada bapak saya mungkin susah dapat kerja, macam-macam. Itu baru perusahaan kecil. Allah memiliki langit dan bumi. Allah tidak butuh, kecil sekali pujian kita. Tapi yang Allah ingin lihat, kita merasa diri tidak bahwa kita ini hamba Allah. Jadi itu fungsi daripada memuji, agar doa kita dimakbulkan Allah. Jadi itu contoh dari perkataan Nabi. Lalu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dengan derajat yang sahih, saking dahsyatnya pahala la ilaha illallah, ada hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah berkata, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fi yawmin mi'ata marrah." Barang siapa yang mengucapkan itu dalam sehari 100 kali, kata Rasulullah, ya, 100 kali dalam sehari. Jadi dalam sehari itu 100 kali bisa jadi 33. Kita ambil subuh, kemudian tambah lagi, pokoknya hitungan sehari itu 100 kali. Kanat lahu adla 10 riqabin,
maka dia mendapatkan pahala seperti memerdekakan 10 budak. Dulu memerdekakan budak itu perlu uang puluhan juta. Budak kalau ingin memerdekakan dirinya, itu perlu uang. Budak katib, dia ingin merdekakan, dia kumpulkan uang untuk membayar pada majikannya puluhan juta. Sekarang ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya 100 kali sehari, maka pahalanya sama seperti memerdekakan 10 orang budak. Wa kutibat lahu mi'atun hasanah. Belum selesai pahala itu. Selain dapat pahala seperti memerdekakan 10 budak, juga dia dapat 100 kebaikan. Wa muhayyad anhu mi'atu hasayyah. Lalu dihapuskan darinya 100 kesalahan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu zalik hatta yumsi. Dan ketika dia ucapkan itu, maka dia dilindungi oleh Allah dari tipu daya syaitan sampai sore harinya. Jadi kalau diucapkan pagi 100 kali, sampai sore dilindungi Allah dari gangguan syaitan. Kalau diucapkan sore, maka dilindungi Allah sampai pagi. Walam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a bihi. Lalu Nabi mengatakan, tidak ada amalan yang lebih hebat daripada kalimah itu. Tidak ada. Illa ahadun amila aksar min zalik. Kecuali yang bisa lebih hebat daripada itu hanya kalau orang mengucapkannya lebih daripada itu. Jadi kalau 100 kali tadi itu fadilahnya, berarti yang lebih hebat yang mengucap 200 kali atau 101 kali. 101 kali dia lebih hebat daripada yang 100. Tapi yang amalan lain tidak ada yang lebih hebat. Tidak ada. Kenapa? Itu puncak keimanan. Puncak keimanan. Makanya kadang-kadang orang kalau tidak pernah membaca, mendengar hadis Nabi, dia sibukkan dengan zikir-zikir yang dia buat sendiri. Padahal Nabi telah menjanjikan kalimat-kalimat pasti. Kalimat-kalimat pasti. Maka lebih baik ambil yang sudah pasti. Dan ini hadis riwayat Bukhari Muslim dengan derajat yang sahih. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya pahala orang-orang yang beramal dengan kalimah la ilaha illallah. Nah, baik. Fadilah berikutnya, orang yang mengucapkan kalimah tauhid atau ada kalimah tauhid dalam keyakinannya, maka haram dizalimi harta dan nyawanya. Haram mengganggu, menyakiti orang yang di dalam dadanya ada la ilaha illallah. Hadis sahih dari Tariq bin Asyam radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'abadu min dunillah, setelah itu dia ingkari semua sembahan selain daripada Allah. Dia tidak sembah apapun, baik syirik besar, syirik kecil, dia tidak lakukan. Semua urusan karena Allah. Jadi dalam hatinya setelah mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada kesyirikan sedikit pun. Jadi tidak ada keyakinan ini hari baik, ini hari tidak baik. Kemudian jangan buat seperti ini di bulan ini, di bulan itu, kalau dilihat di primbon ini nanti kurang baik. Tidak ada pikirannya, tidak ada angka baik, angka buruk, tidak ada. Benar-benar urusannya semua dengan Allah. Kalau nabrak kucing, tidak ada rasa takutnya kecuali karena Allah. Jadi rasa takut karena nabrak kucing, karena itu makhluk Allah. Jadi yang model lepaskan baju, lalu bungkus kucing dengan baju, pulang bagi-bagi garam, itu tidak ada dalam hatinya. Itu khurafat itu beredar di masyarakat. Nabrak kucing, berhenti, buka baju, harus baju yang dipakai, padahal baju ini baru kita beli 400.000. Harus baju dipakai, bungkus kucing, tanam, pulang, bagi-bagi garam, dengan harapan kucing itu jangan menjadi sial baginya. Jadi jangan sampai nanti datang ke rumahnya kuntil kucing. Itu harapannya. Bagi itu garam, bagi-bagi. Itu melekat di dalam hati orang yang tidak bertauhid dengan benar. Ini khurafat dan ini kesyirikan. Nabrak kucing begitu kita perlakukan. Nabrak orang lari.
nabrak anak orang lari, nabrak kucing begitu. Makanya kadang-kadang kita ini solat tapi tauhid tidak benar. Masih ada kepercayaan yang menyentuh keyakinan kita, seakan-akan ada ketergantungan kepada makhluk lain selain daripada Allah. Itu ada model kaligrafi yang dijual. Yang kaligrafi itu nama-nama Ashabul Kahfi. Nama-nama Ashabul Kahfi yang 7 orang itu dengan nama anjing ditaruh di tengah. Kitmir. Kitmir ini dijual. Kalau bapa ada di rumah, diam-diam saja, nanti tinggal pindahkan. Itu kaligrafi itu dijual lalu dipasang di rumah dengan harapan pembawa berkah dan menolak bala. Jadi apa hubungannya dengan Ashabul Kahfi lalu anjingnya ditaruh di tengah? Ini sampai hari ini enggak terjawab. Yang tahu yang buat. Itu dibeli. Dan hari ini siapa yang yakin dengan kemuliaan kalimah-kalimah seperti itu, maka dia telah menghilangkan tauhid yang benar dari dirinya. Jadi ini yang bermasalah itu apabila orang tidak benar tauhidnya. Maka jangan sampai ada sesuatu yang kita saingi Allah. Maka mengucapkan kepada seorang isteri engkaulah segala-galanya, itu perlu dirubah. Allah lah segala-galanya, engkau hanya istriku, engkau mati aku kahwin lagi. Begitu saja. Selesai urusannya. Jadi kadang-kadang kita ini terlalu over, engkaulah segala-galanya dalam hidupku. Itu kan kalimat yang berbau syirik juga. Engkau segala-galanya dalam hidupku. Padahal dalam solat kita akui cuma Allah semata dalam hidup kita. Jadi hati-hati memakai kalimat. Tapi kalau memuji selain daripada itu tidak mengapa. Malah sunnah memuji-muji isteri walaupun tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak ada yang lebih cantik dari dirimu, engkaulah satu-satunya yang paling cantik di dalam kamar ini. Kita katakan begitu keluar kamar muncul yang lebih cantik. Itu tidak mengapa. Sunnah memuji isteri. Isteri suka dipuji walaupun dia tahu itu penipuan. Dia tahu nanti dia bilang alah apa ni nak lagi nyan alah drone. Begitu kita diam disuruh puji lagi hana nak kata begitu. Tapi begitu memang. Itu insya-Allah bahagia. Orang yang ada kalimah la ilaha illallah, kata Rasulullah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Haram diganggu hartanya dan haram ditumpahkan darahnya. Dan kemudian semua perhitungan yang berani menumpahkan darah orang yang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya maksiat yang paling pertama disidangkan oleh Allah adalah ad-dam, darah. Yang pernah membunuh orang dengan alasan macam-macam, dituduh cuak, dituduh macam-macam, lalu kita bunuh padahal dia orang yang beriman, maka tunggu hisabnya di hadapan Allah. Kalau kita bertaubat pun itu tetap dipertemukan dengan korban sampai korban meridainya dan Allah meridainya dan ahli waris meridainya. Panjang urusan kalau darah. Kalau tidak pernah minta maaf, tidak pernah taubat, maka dia dipastikan jahannam. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Pasti jahannam. Jadi langsung jahannam itu. Enggak ada neraka-neraka lain. Pembunuh yang bukan hak dibunuh, karena yang hak dibunuh itu cuma beberapa orang berdasarkan hak dalam fikih, dalam syariat. Di antaranya adalah membunuh orang, maka berhak untuk dibunuh balik dengan cara qisas, atau berzina setelah menikah, maka berhak dibunuh dengan cara rajam, atau murtad, maka berhak dibunuh setelah disuruh istitabah. Suruh istitabah dulu, taubat dulu, tidak mau penggal kepalanya. Kalau ini berlaku, cukup banyak orang harus kita penggal hari ini. Cukup banyak. Sayang tidak bisa berlaku. Ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah
fa iza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Kata Rasulullah, aku disuruh oleh Allah untuk memerangi orang-orang sampai dia mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, lalu dia mendirikan salat dan membayar zakat. Kalau dia sudah mengucapkan kalimah itu, maka haramlah untuk ku ganggu darahnya dan haramlah untuk ku ganggu hartanya. Kalau diganggu juga, wa hisabuhum 'ala Allah, maka dia berurusan nanti dengan Allah. Jadi ini yang paling banyak dimanfaatkan oleh orang kafir untuk menuduh Islam bahawa kita agama radikal, kita ini biang teroris. Karena Rasulullah mengatakan, aku disuruh oleh Allah untuk memerangi seseorang, memerangi orang sampai mengucapkan la ilaha illallah. Lalu orang-orang akan mengatakan, lihat Islam bagaimana ajarannya, orang disuruh bunuh sampai mengucap la ilaha illallah. Ini ada yang perlu dipahami tafsirnya, tafsir hadis ini. Suruhan Nabi ini itu kepada orang kafir harbi. Orang kafir harbi disuruh perangi kecuali mereka bertaubat, mereka masuk ke dalam Islam, baru berhenti untuk memerangi mereka. Bukan suruhan kepada kafir selain harbi. Kafir zimmi, muahid, musta'an, itu tidak dibolehkan untuk mengganggunya. Enggak boleh ganggu Cina di Luar Islam, enggak boleh, Pak. Lalu kita todong pisau, ucap tidak la ilaha illallah, kalau tidak aku bunuh. Tidak boleh. Itu bukan kafir harbi. Kafir harbi yang memerangi kita yang disuruh ini dalam hadis. Lalu kita harus pahami asbabul wurud hadis ini. Jadi disebutkan asbabul wurud hadis ini dulu di Madinah, ya. Para sahabat ketika sudah mulai Islam muncul, maka muncul kelompok munafik. Lalu munafik ini bersatu dalam satu partai, ya, saya tidak sebutkan nama partainya karena harus sebut tak apa, ya. Munafik ini bersatu, Pak, dalam satu partai, lalu mendirikan masjid. Lalu masjid itu dinamakan Masjid Dirar. Jadi mereka bangun masjid, disuruh resmikan kepada Nabi, ya, lalu Nabi diberitahu oleh malaikat, jangan resmikan dan jangan salat di situ, itu masjid munafik. Nabi datang menghancurkan. Ternyata masjid itu dibuat untuk berkumpul-kumpul, merencanakan untuk menghancurkan kaum muslimin. Lalu para sahabat memohon izin, ya Rasulullah, izinkan kami untuk membunuh para munafik. Munafik ini kan orang yang sudah Islam tapi hatinya munafik. Jadi sahabat memohon izin, izinkan kami membunuh munafik. Lalu keluarlah hadis ini dari mulut Rasulullah. Jadi maksud Rasulullah, aku hanya disuruh berperang untuk memerangi kafir harbi sampai ucapkan la ilaha illallah. Sedangkan apabila yang sudah mengucapkannya, maka terjaga darah dan harta. Jadi Rasulullah ingin mengatakan apa? Walaupun munafik, kita enggak bisa membunuh mereka karena di dalam dada mereka ada la ilaha illallah. Cuma menempel di dada yang munafik. Walaupun begitu, enggak boleh bunuh. Enggak boleh membunuh munafik. Yang boleh dibunuh harbi yang memerangi kita. Malah sebenarnya hadis ini ingin membela, ingin menyelamatkan kaum munafik di dunia. Wa hisabuhu 'ala Allah, masalah nanti mereka berurusan dengan Allah, biarkan mereka nanti. Yang munafik enggak bisa kita bunuh langsung karena ada kalimah itu di dalam dadanya. Jadi hadis ini malah menyelamatkan munafik. Jadi orang hari ini mengambil hadis ini menuduh Islam, seakan-akan ketemu sama siapapun bunuh. Kejadian bom bunuh diri dianggap gara-gara hadis ini. Enggak faham, tidak baca syarah hadis. Malah hadis ini menyelamatkan orang-orang yang berla ilaha illallah. Sampai munafik pun larang bunuh. Ya sudahlah, pekerjaan mereka nanti urusannya dengan Allah. Munafik fid darkil asfali minan nar, nanti Allah benamkan ke dalam neraka yang paling bawah. Jawab mereka Allah. Contoh barang, Tuhan aja deh contoh barang. Saya mau menyebutkan satu kisah di masa Rasulullah, ya, tentang hebatnya pembelaan Allah terhadap orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi sepertinya tidak mungkin kita sambung, ya, biarlah menjadi bahan untuk penasaran bapa dan ibu. Kita sambung minggu depan sajalah, ya, karena sudah berbunyi azan, ya.
ya. Mudah-mudahan yang hadir Allah telah catatkan pahala, Allah kirimkan keberkahan, dan semoga Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.